Oke sobat, kali ini kita Drone mulai kembali terbang, perhatikan terbang area di sekitar depan bebas kantor dari desa lagi, obstacle, sobat. cek pengaturan Dan parameter dan iya, tetap fokus. untuk penerbangan kali ini pun saya masih ingin mengukur ya jarak daripada drone ini ke arah timur sana sobat. Oke, kita langsung saja take off. Kita terbang, bismillahirrahmanirrahim sobat. Oke ya, ketinggian di ketinggian di 25 meter sobat. Kita tambah ketinggiannya lagi biar drone ini bisa terbang dengan lancar, tidak ada intervensi sinyal. Jadi kembali ya, untuk penerbangan kali ini sobat, kita menggunakan rekaman layar agar kita bisa mengetahui seberapa jauh drone ini terbang sobat. Dan drone sekarang sudah di 600-700 meter ya, 700 meter. Oh ya sobat, kalian tahu nggak ini hari apa? Ini tanggal 28 Oktober ya, berarti ini hari Sumpah Pemuda sobat. Saya yakin banyak dari kalian yang tidak sadar bahwa hari ini tuh hari Sumpah Pemuda sobat. Tapi ya nggak apa-apa. Wow, baterai langsung drop di 88%. Baterai drone langsung drop di 88%. Ini kira-kira bisa mencapai ketinggian jarak seperti yang kita harapkan seperti kemarin nggak ya, sampai 8000 meter lagi. Tapi kayaknya tidak sobat, karena baterai ini sudah baru terbang di 1200 meter, dia sudah drop ke 88% sobat. Tapi nggak apa-apa, kita teruskan. Nanti di 50% kita pulang sobat. Dan kembali lagi ya ke tema hari ini, bahwa hari ini itu adalah hari Sumpah Pemuda. Saya yakin kalian itu banyak yang sudah lupa dengan teks atau bunyi daripada Sumpah Pemuda tersebut sobat. Dan ya insya Allah ya, saya masih ingat bunyinya tuh seperti ini sobat. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu kayaknya sobat, karena saya juga lama ya tidak menghafalkan itu. Kalau memang ada yang salah ya. Jadi oke, sambil terbang ya sob ya, kita maksudnya saya bercerita sedikit apa sih makna daripada Sumpah Pemuda itu untuk kita sebagai kaula muda. Ya mungkin kalau saya sih sudah tua sob ya, tapi enggak lah, umur saya baru 40 tahun, anggap saja masih muda sobat. Jadi baiklah ya, tonggak awal ya Persatuan Indonesia yaitu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda sob, yang dihasilkan melalui proses perhelatan Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada saat itu sobat, para pemuda menilai perlunya semangat persatuan yang dilatar belakangi oleh kesamaan nasib, sejarah dan budaya antar daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II
itu dihasilkan Sumpah Pemuda sob, sebagai suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa sobat. Dan semuanya itu, janji itu maksudnya ya, itu tersimpan di Museum Sumpah Pemuda di Jakarta sobat. Pada bulan Oktober 1928 silam, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ya, atau P3I, itu menginisiasi diselenggarakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan sebagai bentuk upaya mewujudkan persatuan pemuda sob. Dan Sumpah Pemuda tidak hanya merepresentasikan perjuangan para pemuda, melainkan hasil perjuangan seluruh masyarakat Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk menegaskan impian berdirinya negara Indonesia sobat. Oke, dan ini ya, drone saya sudah di 3200 sobat, ketinggian masih di 107. Jadi kembali lagi, janji dalam Sumpah Pemuda tersebut membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda, untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun pada saat itu belum merdeka ya sob ya, karena ini diselenggarakan pada tahun 1928, sementara kemerdekaan Indonesia itu dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kira-kira selisih berapa tahun itu sob? Isi Sumpah Pemuda itu terdapat kandungan makna yang dalam banget sobat bagi bangsa Indonesia. Makna dari itu adalah bagaimana caranya kita mengobarkan semangat kita untuk mengisi perjuangan dan juga mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sobat. Maka dari itu, setiap warga Indonesia perlu mengetahui makna Sumpah Pemuda yang saat itu menghasilkan 3 isi Sumpah Pemuda seperti yang saya sebutkan di awal tadi sob. Atau oke lah, saya sebutkan lagi. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia sobat. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kebanyakan sekarang bunyinya menjunjung bahasa persatuan ya, padahal kalau dulu waktu saya sekolah sobat, itu kami putra dan putri Indonesia berjanji berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Generasi muda saat ini sobat, itu bisa menggunakan persatuan, persaudaraan, dan semangat golongan pemuda pada tahun 1928 untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara. Nilai-nilai Sumpah Pemuda dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nasionalisme sobat. Pada masa kini, generasi muda hendaknya mempertahankan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan mampu untuk memaknainya. Generasi muda harus mendukung toleransi dalam mempertahankan kesatuan bangsa. Wujud toleransi ini, misalnya generasi muda itu harus menghargai perbedaan yang ada, seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan golongan, dan lain-lain. Salah satu makna yang dapat kita petik dari Sumpah Pemuda untuk diterapkan untuk mendukung kemajuan bangsa, yaitu mendukung toleransi sebagai upaya menghargai perbedaan yang ada, meningkatkan rasa cinta tanah air di tengah era globalisasi ini, terus bersemangat dalam belajar, berkarya, dan berinovasi demi mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik sobat. Dan drone sekarang sudah di 4080 ya sob ya. Dan kita sudah mencapai ke pabrik sobat, pabrik sawit itu. Dan oke, kayaknya video ini terjeda sob ya. Tadi saya lupa nggak ngerekam. Kita sudah berada di tengah-tengah antara pabrik sawit dan juga Waringin Agung. Jadi oke, kita teruskan ya sob ya. Oleh karena itu sobat, untuk memaknai Sumpah Pemuda di era milenial,
yang serba digital ini, generasi muda menjadi ujung tombak dari bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi pemuda saat ini dengan pemuda tahun 1928 tentu berbeda. Masa boleh berbeda sob, tapi semangat juang serta spirit Sumpah Pemuda harus tetap menyala dalam dada kita masing-masing sobat. Makna dari Sumpah Pemuda bagi generasi muda di masa kini antara lain ya: 1. Saling menghormati dan menghargai sesama anak bangsa. Kita tidak boleh merasa paling baik sendiri, baik suku kita, agama kita, golongan kita, ras kita. Berpikirlah bahwa semuanya itu sama. Jadi generasi muda harus mencontoh spirit Sumpah Pemuda yang digelorakan oleh para pemuda ya di tahun 1928 itu. Meskipun mereka berbeda suku, berbeda budaya, agama, dan ras, tetap dapat berjuang bersama. Di zaman yang serba digital sekarang, intoleransi pun meningkat. Para pengguna media sosial saling serang komentar dan saling ecek satu sama lain, seolah menjadi makanan setiap hari sobat. Generasi muda diharapkan tetap teguh untuk saling menghargai dan menghormati sesama anak bangsa. Untuk menumbuhkan rasa persatuan, kita dapat melakukannya dengan melakukan sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama sob. Kemudian yang kedua ya sob ya, stop hoax, terus sebarkan pesan positif. Sekarang ini kan banyak ini, asal dengar berita sedikit langsung disebarluaskan, nggak tahu berita tersebut hoax apa tidak. Pengaruh media sosial saat ini bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat cukup besar sobat. Apalagi semakin maraknya kabar bohong gitu ya, atau hoax yang menyebar luas di kalangan generasi muda seperti kita tentunya. Pemuda Indonesia hendaknya bisa berhenti menyebarkan berita hoax dan bijak menggunakan media sosial agar lebih bermanfaat lagi. Menyebarkan energi positif memang terkesan sepele sob, namun justru memiliki dampak yang cukup besar untuk masyarakat. Dengan menyebarkan energi positif melalui pesan singkat atau postingan, maka secara tidak langsung dapat membangun kembali semangat solidaritas dan rasa persatuan di antara kita sebagai anak bangsa Indonesia sobat. Terus makna dari Sumpah Pemuda yang ketiga itu menanamkan rasa bangga terhadap tanah air. Generasi muda Indonesia harus bangga terhadap kebudayaan tanah air karena Indonesia punya segudang kebudayaan. Jika warga negara lain bangga terhadap kebudayaan kita, kenapa kita sebagai anak bangsa justru malu? Seharusnya kita lebih bangga lagi sobat. Nah, ini drone sudah di 1500, sudah dekat dengan saya sobat. Kita lanjutkan. Makna yang keberapa tadi? Oke, yang ketiga tadi ya. Mana yang keempat sobat? Cobalah. Kita sebagai bangsa Indonesia harus cinta kepada produk buatan anak bangsa sobat. Contohnya saya ini di dalam menggunakan drone ini sobat. Ya, di dalam menggunakan drone ini sebenarnya ada aplikasi bawaan dari drone ini yang mana notabene aplikasi tersebut itu buatan dari Cina, karena drone yang saya gunakan ini adalah made in China. Tetapi setelah saya gunakan aplikasi buatan dari teman kita sendiri yang asli orang Indonesia, yang mana kalian tahu ya, di sini semuanya itu pakai bahasa Indonesia sobat, seperti itu, sinyal lemah, harap sesuaikan. Ini sebenarnya buatan anak Indonesia. Tulisan kembali itu sebenarnya karena ini buatan anak Indonesia, yang mana justru malah buatan dari teman kita yang notabene anak Indonesia gitu ya, jarak jauhnya itu bisa melebihi spek buatan pabrik sobat. Kurang apa coba teman-teman kita dari anak-anak bangsa? Spek pabrik itu cuma 6 kilo, sementara drone saya ini itu bisa melesat 8 kilo lebih berkat dari aplikasi Gahar yang dibuat oleh teman-teman kita sendiri yang notabene anak bangsa Indonesia, yakni aplikasi Mata Elang ini. Itu loh sob. Makna yang lain dari Sumpah Pemuda ini adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Salah satu poin yang disampaikan dalam Sumpah Pemuda adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Bahasa Indonesia bersifat universal dan lebih mudah dimengerti seluruh orang, sobat. Se-Indonesia ini tentunya ya. Banyak kita jumpai kalangan muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing ataupun bahasa gaul untuk berkomunikasi. Padahal bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa yang seharusnya kita banggakan, sobat. Kemudian, makna lain dari Sumpah Pemuda itu menumbuhkan semangat dan komitmen generasi muda dalam persatuan dan kesatuan untuk lepas dari penjajahan, serta menumbuhkan sikap patriotisme, nasionalisme, dan gotong royong serta membentuk bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, Sumpah Pemuda dimaknai sebagai awal dari perjuangan bagi para pelajar dan tugas mereka kini adalah mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan itu, sobat. Hal yang tadi saya sebutkan di depan tadi itu ya sob, itu merupakan beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda di era milenial seperti saat ini. Masyarakat Indonesia, kalian semua sobat harus mensyukuri pemuda-pemuda yang membuat keputusan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lalu, sob. Tanpa jasa para pemuda tersebut, mungkin Indonesia saat ini akan terlihat sangat berbeda, tidak seperti ini, sobat. Sumpah Pemuda telah membangkitkan semangat para pemuda dan menimbulkan berbagai nilai luhur di dalamnya, antara lain yaitu nasionalisme, patriotisme, gotong royong, musyawarah, tolong menolong, persatuan dan kesatuan, serta mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, serta pantang menyerah. Dan bagi semuanya sobat, mungkin ini saja ya petuah yang bisa saya berikan untuk memaknai makna daripada Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober tahun 2024 ini. Dan pesan saya yang terakhir, tetap semangat dan selamat Hari Sumpah Pemuda buat kalian semuanya, sobat. Oke, dan ini drone sudah berada di 9 meter di atas saya, sobat. Serta ketinggiannya tuh sudah saya turunkan ya di 6 meter. Nah, ini adalah atap dari kantor desa saya, sobat. Nah, ini adalah kantor desa saya. Putih, megah, kayak Istana Merdeka kan, sob. Nah, ini ada ibu-ibu yang lagi nunggu bapak-bapak kaur datang, karena memang para ibu ini datangnya kepagian. Nah, itu adalah kuda saya, sobat, yang putih. Ada juga bapak-bapak ini ya, yang juga lagi nunggu kaur desa pada datang. Dan mungkin sampai di sini, sob ya, pesan Sumpah Pemuda, dan juga di dalam saya menjelaskan situasi di sekitar kantor desa, karena memang saya terbangnya dari awal itu berawal di kantor desa ini. Maka rasanya cukup sekian saja, sobat. Dan akhirnya tanpa berlama-lama saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat.